Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Amin. Anak-anak hebat, pagi ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Anak-anak hebat, ayo berdiskusi. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Kita lihat gambar yang pertama. Apakah permainan pada gambar pertama dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Iya, betul. Permainan yang dilakukan di dalam rumah. Gambar kedua. Apakah gambar kedua adalah permainan yang dilakukan di dalam rumah ataukah permainan yang dilakukan di luar rumah? Iya, tepat sekali. Permainan yang dilakukan di luar rumah. Maka kita beri tanda bintang. Gambar ketiga. Anak-anak hebat, apakah gambar ketiga adalah permainan yang dilakukan di dalam rumah ataukah permainan yang dilakukan di luar rumah? Iya. Gambar ketiga adalah permainan yang dilakukan di luar rumah. Maka kita beri tanda bintang. Gambar keempat. Apakah gambar keempat adalah permainan yang dilakukan di luar rumah ataukah permainan yang dilakukan di dalam rumah? Iya, betul sekali. Gambar keempat adalah permainan yang dilakukan di dalam rumah. Maka kita beri tanda lingkaran. Gambar kelima. Gambar kelima, anak-anak sedang bermain monopoli. Nah, apakah gambar kelima adalah gambar permainan yang dilakukan di dalam rumah ataukah permainan yang dilakukan di luar rumah? Iya, betul sekali. Permainan yang dilakukan di dalam rumah. Maka kita beri tanda lingkaran. Gambar keenam. Apakah gambar keenam adalah permainan yang dilakukan di dalam rumah ataukah permainan yang dilakukan di luar rumah?
Iya, betul sekali. Permainan yang dilakukan di luar rumah. Maka kita beri tanda bintang. Ayo berkreasi. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin adalah 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni adalah 20 jengkal Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin adalah 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni adalah 20 jengkal Udin. Anak-anak hebat, tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Ayo berlatih. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. 1. Berapa panjang ikat pinggangmu? Panjang ikat pinggangmu sama dengan titik-titik pensil. Panjang ikat pinggangmu sama dengan titik-titik jengkal. Nomor 2. Berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Panjang penggaris kayu sama dengan titik-titik jengkal. Panjang penggaris kayu sama dengan titik-titik batang lidi. Nomor 3. Berapa panjang tongkat pramuka? Panjang tongkat pramuka titik-titik pulpen. Panjang tongkat pramuka titik-titik jengkalmu. Nomor 4. Berapa panjang lengan kirimu? Panjang lengan kirimu titik-titik jengkalmu. Panjang lengan kirimu titik-titik pulpen. Nomor 5. Berapa panjang tali sepatu? Panjang tali sepatu sama dengan titik-titik jengkalmu. Panjang tali sepatu titik-titik batang korek api. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan
berbagai benda sebagai alat ukurnya. Anak-anak hebat, ayo mengamati. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ayo berdiskusi. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Kedua, apa lambang sila kelima Pancasila? Ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ayo berlatih. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini, susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Ayo berdiskusi. Anak-anak hebat, diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Sikap adil yang pernah dilakukan kepada ayah, ibu, saudara, dan teman. Tuliskan peristiwanya. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Nah, anak-anak hebat, sampai di sini kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, anak luar biasa.